eh, sentimental, primordial, ya kan, ideologis, ya. Hanya karena ada kesalahan sikap kita gitu dalam kasus-kasus itu. Gitu. Nah ini pendulumnya gitu. Kalau saya menganggap Ahmad Dhani itu adalah pendulum dari kasus Ahok. Itu sudah ada banyak pendulum lain, tapi kok nggak diselesaikan? Buniani, ya kemudian siapa itu lagi yang John Ruh Ginting. Hah? John Ruh Ginting, Pak. Ya John Ruh, terus siapa lagi itu ada ustadz tuh yang ngomong PKI dan sebagainya. Tanjung. Ya. Ini kan pendulum sebenarnya gitu. Harusnya pendulum ini kita stop, kita balikin ke tengah supaya ini tidak berkembang terus-menerus menjadi elemen-elemen yang memperkabur wilayah kepastian hukum kita. Nah sekarang itu sepertinya itu menjadi kabur, ya kan? Misalnya gitu, dalam kasus penggunaan undang-undang ITE, saya sendiri pernah jadi korban ketika ada orang yang membuat status bahwa kalau ada yang pembunuh bayaran begitu, bagaimana caranya membunuh Pak Ari dan Pak Lizon. Saya nggak mau ngelapor, tapi Fadli ngelapor itu. Nggak ada, follow up-nya sampai sekarang. Dan seterusnya lah. Efeknya sebenarnya kerusakan polisi jadinya. Polisi yang jadi disalahkan orang. Dan saya nggak mau sebenarnya, kalau sebagai Chief Executive of Law Enforcement itu, saya harus menjaga, jangan sampai polisi menjadi korban dari tarik-menarik hukum yang kita bikin volatile dengan undang-undang ITE itu. Di mana pernyataan, status, omongan. Ahmad Dhani bilang begini, pendukung penistaan agama itu ya layak diludahi wajahnya. Titik kan. Ini penistaan agama dalam undang-undang kita itu memang pidana. Sama dengan korupsi, sama dengan terorisme, sama dengan begal, sama dengan pembunuhan, pemerkosaan, perampokan dan sebagainya itu adalah pidana. Lalu kalau saya mengatakan pendukung pidana korupsi harus diludahi mukanya, saya masuk pun. Pendukung pedofilia layak diludahi mukanya, saya masuk penjara kalau kayak begitu. Lah ini jadi kacau dong hukum. Sementara ini akan membuat kewalahan polisi. Dan polisi akan gagal melayani ini. Itulah yang menyebabkan dia nampak menjadi tidak fair. Nah itu kan merusak sistem hukum kalau kayak begitu. Kalau saya sebagai Chief Executive of Law Enforcement, ini saya stop. Yang dari ujung saya stop, dari hilir saya stop. Berarti ngomong apa ini nggak bakal bergerak karena punya hak imunitas. Enggak juga. Saya kan imunnya sampai 1 Oktober. 1 Oktober udah nggak imun. Dan saya nggak akan berhenti juga bicara begini. Sebab kita jadi korban pun nggak apa-apa demi perbaikan. Nggak ada masalah. Betul. Itu yang saya lihat sekarang ini. Makanya saya mau bilang kepada Dhani supaya dia bertahan dan bersabar. Karena ada yang sifatnya itu kontemplatif ya. Kadang-kadang kalau kita mau mengerti bahwa semua yang kita hadapi itu pasti ada maksud baiknya. Dan apabila dia bertahan pada harapan tentang nasib baik dan maksud baik dari apa yang dia alami, dia akan naik kelas. Itu aja sih yang saya biar orang tuh bertahan gitu. Karena kalau enggak nanti bos, Anda nanti nggak ada gunanya itu Twitter. Kita semua saling lapor. Nggak ada guna itu namanya Facebook, sosial media. Kita ini mau merayakan nggak sosial media, keterbukaan orang bicara di depan umum? Kan jelas lah, kalau pakai KUHP kan sederhana. Legal standing dulu. Kan sekarang legal standing itu diperjelas. Misalnya, menghina lembaga kepresidenan bukan lagi pidana. Menghina presiden pribadi itu pidana, tapi ini adalah delik aduan. Kalau Anda nggak mengadu, nggak akan jadi pidana. Makanya Pak SBY berkali-kali datang ke Polda, nyuruh IBAS, nyuruh lawyernya untuk melapor karena dia merasa sebagai pribadi dia diinvasi oleh orang lain, dirusak namanya, dia melapor. Dia mau mencontohkan bahwa ini adalah delik laporan, tidak boleh otomatis. Sekarang ini terlalu banyak yang nampak otomatis, itu jeleknya. Itu loh. Jadi status dari deliknya berubah. Dan lagi-lagi ini jelek bagi kepastian hukum, jelek bagi polisi. Rusak kasihan. Capek polisi memperbaiki lembaganya, tapi kalau gini rusak. Pak SBY kan dulu